Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau. Terlebih kami ingin mendengar akan kebenaran dari firman-Mu yang tentunya akan menguatkan setiap kami. Untuk yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan, kami dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengurapi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin sekarang ada di perjalanan. Tuhan akan menghantar sampai di rumah-Mu dan boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga serahkan untuk yang di rumah Tuhan, yang sekarang juga akan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati dan menjamah. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan puji Tuhan. Kita percaya dekat dengan Tuhan, kita merasa tenang. Haleluya. Kita pujikan hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, haleluya. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kau sertai jalanku. Katakan keselamatanku Tuhan, keselamatanku. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dia dan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita pujikan pujian ini kembali Bapak Ibu Saudara. Kita nikmati setiap liriknya. Haleluya Yesus. Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Kau Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru.
Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau. Katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami kita akan memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yes. Engkau sumber kekuatan hidupku Tuhan. Ku rasakan sukacitamu di saat ku menyembahmu. Percaya
berikan senyum untuk sahabat-sahabat kita, buat saudara terkasih kita. Kita pujikan. Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, ajaib Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap hati kita. Dan kita bersyukur kalau Tuhan sudah memilih kita, sudah menentukan kita adalah anak-anaknya yang layak untuk menerima setiap firman-Nya. Haleluya Yesus.
Jadikan aku bait suci. Waktu dan tempat kami serahkan ke hamba-Nya. Dan yang tiada bercela, jadikan aku mesbah doa-Mu demi keselamatan. Sekali lagi jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu, bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi keselamatan bangsa-Ku, bagi bangsa-Ku Tuhan, bagi keselamatan bangsa-Ku. Bapa yang di sorga, sebuah kerinduan kami yang paling dalam hari ini, biarlah Tuhan senantiasa menjadikan hati kami, hidup kami sebagai mesbah doa daripada Kristus. Ya Allah, hari ini kami ingin bersama-sama mendengarkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, silakan duduk. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya? Hari ini luar biasa sekali ya, di mana kita diuji untuk sabar. Di masa wabah pandemik ini, Tuhan mengizinkan setiap keluarga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama kali datang di ibadah di tempat ini ada? Haleluya. Selamat beribadah Ibu, Tuhan memberkati. Kami keluarga besar GBT masih menunggu datangan Ibu untuk minggu-minggu selanjutnya. Saudara, saya mau tanya, kira-kira siapa yang tidak rindu kepada Bapak dan Ibu Gembala kita? Sekali lagi, siapa yang tidak rindu kepada Bapak dan Ibu Gembala kita? Yang tidak rindu loh. Baik, yang rindu dengan Bapak Ibu Gembala siapa? Kok tidak semua? Yang rindu sama Bapak Ibu Gembala siapa? Iya. Yang rindu ingin bertemu beribadah bersama-sama siapa? Haleluya. Kalau saya bahkan mungkin setiap ini ya Bu ketemu sama Ibu dan Bapak Gembala. Komisi pria wanita tetap jalan di Radio Shalom. Kadang-kadang kita berjumpa melalui media sosial. Obat kangennya tidak terpenuhi hanya melalui apa? Video call dan sebagainya. Hari ini saudara lepaskan rindumu kepada Bapak dan Ibu Gembala. Pandeng, wong Jawa, pandengan tenan. Apakah ada perubahan di Ibu dan Bapak Gembala? Mungkin tambah lemu. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, sama dalam kehidupan saya dan saudara, kami pun juga rindu ingin bertemu dengan kekasih Tuhan. Kita akan melihat di dalam Mazmur 137 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ini. Mazmur 137 ayat 1 sampai yang ke-9. Kalau sudah ketemu katakan amin. Belum. Ya, Mazmur 137 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama ya. Meskipun panjenengan pakai masker, tetap harus pakai masker loh ya. Saya awasi dari sini, ada Bu Eva, ada Bu Beni, ya Bu Tanti. Kalau masker dilepas, dendo.
Iya, ada dokternya di sana. Jadi karena protokol kesehatan kita harus tetap pakai masker, suaranya kenceng, saya nggak pakai masker. Kalau pakai masker nanti malah tambah repot. Nanti kalau sudah ibadah saya harus pakai masker ya. Baik, kita baca bersama-sama di tepi sungai-sungai Babil. 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babil, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hei Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ayat yang ke-7. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babil yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Mazmur 137 ini menjadi populer, di mana seorang penyanyi yang sangat terkenal di Amerika Serikat itu mengangkat di Mazmur 137 ini menjadi nyanyian mereka, tag lagu pop reggae dia. Namanya, saya baca loh, namanya ini Boney M. Jadi dia merasa diberkati oleh Tuhan ketika dia membaca, merenungkan dalam Mazmur 137 ini. Sehingga dia angkat dalam satu lagunya, dalam pop reggae-nya dengan judul lagu seperti ini. Lagunya saya tidak akan nyanyikan, dia ambil dari 137 ini. Kalau saya akan nyanyikan, waduh, panjenengan nanti tertidur. Ya, jenengan tahu, saya tahu. Saya itu kalau menyanyi pasti panjenengan nanti akan tertidur. Lebih baik saya tidak nyanyi, nanti diwakili aja ya, suatu saat nanti. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam hidup kita, saya dan saudara, ini punya sebuah kerinduan. Kami rindu ingin mudik di tahun ini, tidak jadi. Keluarga pastori juga ingin rindu ya, ingin ketemu koko-koko, ketemu opa dan omanya di sana. Tapi apa boleh dikata, hari ini yang kemarin yang mudik siapa? Kecuali Bu Asih. Bu Asih ada nggak ya? Pak Wondo gak usah mudik, rumah ini kono, rasanya Surabaya. Surabaya itu sonanya peteng, ya rasa rono ritek. Yang Kediri ya peteng nggak Bu ya? Gebres aja di jotos, jadi bener-bener macam gebres waktu jotos. Wah kasar gitu ya. Tapi untung bukan jemaat yang nempelkan itu ya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, saya pribadi memiliki sebuah kerinduan, saya ingin pulang. Lalu di rumah saya nyetel lagunya Arda. Lagunya apa itu? Mboe aku raiso mulih gitu ya. Pernah lagunya Didi Kempot itu ya. Lagu apa namanya? Pamit gak iso pulang, seperti begitu. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, kerinduan berlarunya virus yang melanda dunia ini bahkan Indonesia. Jenengan rindu nggak virus ini berlalu? Tapi bersyukur ya, Kediri sudah, nggak tahu sudah hijau atau masih kuning ya. Tapi Kediri sudah dihimbau oleh wali kota untuk bisa beribadah. Minggu kemarin kita sudah uji coba di panitia, sudah bagus. Akhirnya kita kembangkan di pagi dan sore. Jadi kerinduan kita itu bisa terobati untuk menyembah kepada Tuhan. Kerinduan kita bisa terobati, kita berjumpa dengan keluarga pastori. Kerinduan kita bisa terobati, bertemu satu dengan yang lain tanpa melalui video call dan lain sebagainya. Tapi tetap harus menjaga namanya protokol kesehatan. Jaga jarak, tetap memakai masker. Ojo gebres.
di depannya Pak Hombing, bahaya. Ya. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang dibuang, pembuang dari Babil, bangsa yang ditindas, dibudak, jadi budak bangsa Babel. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel memiliki sebuah kerinduan yang paling dalam. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus memiliki kerinduan itu. Ketika kita beribadah di rumah, kita rindu ingin menyembah bersama keluarga. Nah, saudara, kita akan melihat bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi kerinduan bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan itu. Yang pertama bangsa Israel rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, meskipun bangsa Israel berada dalam pembuangan, meskipun bangsa Israel berada dalam perbudakan, tetapi bangsa Israel tetap memiliki sebuah kerinduan. Kita tahu bahwa sisa-sisa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan, orang-orang biasa, tetapi dia memiliki sebuah kerinduan yang dalam. Dia ingin datang kepada Tuhan, dia ingin menyembah Tuhan, dia ingin beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Ketika wabah berlalu, apakah masih ada kerinduan? Gereja Majelis menyampaikan, bisa melalui YouTube, bisa melalui Radio Shalom. Sudahkah kita mengikuti ibadah di Radio Shalom selama pandemi 19 ini? Sudahkah kita mengikuti ibadah-ibadah YouTube yang ada di GBT kita? Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki sebuah kerinduan, tentunya kita akan mengikuti hal itu karena hatiku ingin rindu. Rindu kepada Tuhan, jangan rindu kepada suami atau istri orang lain, itu tidak boleh. Cukup rindu kepada Tuhan dan istri suami kita masing-masing. Saya selalu rindu selama masa-masa lockdown. Wah, semakin mesra hubungan saya dengan istri saya. Ya. Ini harus saudara terkasih di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Ini peristiwa yang luar biasa. Belum tentu sepanjang hidup kita rasakan seperti ini. Tema tahun ini pas. Pak Gembala mungkin sudah dapat ilham dari Tuhan. Pendeta Cornelius tahun 2020 harus mengambil tema tentang keluarga. Mungkin begitu. Tapi Pak Gem sudah berdoa, bergumul tema. Ternyata Tuhan jawab. Keluarga harus semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Wis gak usah rindu sama bojone wong lain. Gak usah rindu sama suami atau istri orang lain. Gak usah macam-macam lah. Cukup sama keluarga kita masing-masing. Amin. Sama seperti hidup saya dan saudara. Kita memiliki sebuah kerinduan kepada Tuhan. Nah saudara, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mereka kelompok sisa Israel yang adalah orang biasa, tapi justru mereka umat pilihan Tuhan. Tapi mengapa mereka berduka cita? Mengapa mereka meratap? Mengapa mereka menangis? Karena rindu kepada Tuhan. Ada krisis rohani yang terjadi pada bangsa Israel. Karena apa saudara? Mereka tahu bahwa berdiam di bait suci di Yerusalem itu sudah dihancurkan. Yerusalem itu sudah dihancurkan dan dia tahu bahwa terus di mana Tuhan? Nah saudara, ayat yang ke-1 dan 2 katakan, di tepi sungai-sungai Babil, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, mengingat Yerusalem, pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ada sebuah cuplikan atau foto, itu salah satu pohon gandarusa jenisnya. Ketika saya membuka di Google itu, pohon gandarusa itu pohon jenisnya itu kayak daunnya seperti ganja. Ini pernah saya jumpai di desa-desa, ya, di desa ketika saya tahu. Ini adalah khasiatnya adalah untuk kesehatan kaum pria. Jadi salah satu obat asli dari Indonesia, khusus untuk pria, bukan untuk wanita. Kalau ingin lebih jelas lagi, nanti silakan dilihat di Mbah Google. Ini ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini obat
obat khusus pria, kalau boleh katakan kontrasepsi kaum pria begitu ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan itu, mereka seakan-akan menggantungkan kecapinya itu di atas pohon gandarusa ini. Ini berbicara kekasih Tuhan bahwa mereka tahu mereka ada sebuah kerinduan ingin beribadah, pergi ke Yerusalem, di mana mereka berada, mereka dapat merasakan kehadiran Allah yang melampaui ruang dan waktu itu. Nah saudara, dan bagi kita orang percaya saat ini, kita dapat beribadah walaupun beberapa bulan yang lalu melalui siaran radio, melalui live streaming dan lain sebagainya. Nah ini kita tahu bahwa itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Tapi akhirnya kita gak boleh berkata, aku gak usah ke gereja, saya hanya di rumah melihat YouTube GBT Kristus Pengasih, saya tidak akan beribadah gereja. Jangan seperti begitu. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk beribadah, ayo kita beribadah bersama-sama seperti kerinduan bangsa Israel itu. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa hadirat Allah itu selalu ada dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam membangun mezbah bersama dengan keluarga ini. Karena apa saudara? Di dalam Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini berkata bahwa kita beribadah jangan melihat jumlah saudara. Aku merasa diberkati oleh Tuhan karena banyak yang datang, dari segi kualitas bukan kuantitas. Nah ini perlu kita ketahui saudara. Kadang-kadang orang berkata, weh di sana lo gerejanya gede, wah hadirat Allah ada di situ, kebangunan rohani ada di situ. Saudara, kalau kita kembali dalam Matius 18 ayat 20 ini berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan itu ada. Jangan kita berkata bahwa oh Tuhan itu ada di gereja yang gede, jumlah jemaatnya yang luar biasa, tapi di gereja-gereja yang kecil tidak ada. Oh saudara, firman Allah akan digenapi, 2 atau 3 orang berkumpul. Dalam keluarga pun juga demikian. Yang belum berkeluarga, ya dengan keluarga yang lainnya lah. Yang belum beristri atau bersuami, bisa berkumpul dengan orang tuanya. Nah saudara, itu kerinduan yang pertama bangsa Israel. Meskipun mereka berada dalam sebuah pembuangan, dalam penindasan, tetapi hatinya rindu ingin beribadah. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Masihkah kita memiliki sebuah kerinduan ingin beribadah kepada Tuhan? Kalau 3 bulan yang lalu kita harus beribadah di rumah, kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan gak enak, gak enak. Tapi lama-kelamaan ada unsur yang luar biasa, sehingga membangun sebuah komunikasi, relasi dengan keluarga semakin erat. Saudara, yang kedua, langsung yang kedua aku. Yang kedua, kerinduan untuk kuat menghadapi cobaan. Manusia tidak terlepas dari ujian. Ujian manusia satu dan yang lainnya itu berbeda. Entah itu ujian dalam pekerjaan atau karirnya, dalam studinya, dalam rumah tangganya. Ingat bangsa Israel di sini. Sebab saudara terkasih di dalam Tuhan, saya akan baca ayat 3 sampai yang ke-6. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ketiga sampai yang ke-6 itu berbicara bagaimana seseorang menghadapi sebuah cobaan itu. Ada sebuah kerinduan untuk kuat dalam menghadapi ujian itu. Nah, kekasih Tuhan, bangsa Israel menerima perlakuan yang sangat buruk. Direndahkan bangsa Babel. Yerusalem merupakan simbol dari iman dan harga diri mereka dihancurkan dan dijadikan bahan olok-olok. Mereka menangis sedih. Karena apa? Orang yang menawan mereka meminta agar menyanyikan nyanyian sukacita. Sangat aneh, saudara. Ayat yang keempat, mereka harus nyanyikan nyanyian dari Sion.
Bagi mereka tidak boleh sembarangan saudara untuk menyanyikan lagu yang kudus. Dan mereka dipaksa untuk menyanyikan hal itu. Terjadilah sebuah penindasan yang berlapis di situ. Ayat 5 dan 6 jelas, dua kata yang sangat penting muncul dalam hal ini. Yaitu pertama, jika aku melupakan engkau hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Artinya di tengah situasi yang sulit sekalipun, jangan kita berhenti untuk berbuat. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus jangan kehilangan fokus ketika kita menghadapi cobaan itu. Ini yang pertama, selalu berfungsi, artinya tetap berbuah, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang dimanapun saya dan saudara berada. Yang kedua ayat 5 dan 6, biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku melupakan Yerusalem. Ini menegaskan bahwa ucapan, cobaan apapun yang terjadi tidak membuat iman kita lari daripada Kristus. Seberat apa persoalan ujian dalam hidup kita, ini merupakan menjadi puncak sukacita kita. Ayat yang ke-6, sehingga di tengah cobaan, ujian, dan tantangan kita tetap bersukacita. Karena apa? Jangan sampai kita kehilangan sukacita ketika kita menghadapi ujian cobaan. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan hanya menguji iman saya dan saudara. Apakah masih setia? Apakah masih tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Allah ketika persoalan dalam hidup terjadi? Atau malah lari meninggalkan Tuhan? Kekasih Tuhan, Amsal 17 ayat 22 berkata, yuk 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini garis bawahi. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ingat, harus dengan hati yang gembira. Oh, bagaimana mungkin persoalan terlalu berat menimpa keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kuliah kami, masa depan kami. Bagaimana mungkin saya harus bersukacita? Firman Allah memberikan solusi yang terbaik. Obat untuk menghilangkan duka cita akan diganti sukacita itu. Tetap bersukacita. Saudara terkasih dalam Tuhan, di masa-masa lockdown ini, libur panjang belajar di rumah, kita manfaatkan komisi pria. Kita goes bareng, olahraga bareng. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur itu. Ketika pemerintah mengimbau silakan, tapi tetap pakai masker, jaga jarak. Gak gerombol-gerombol kita pakai. Nah saudara terkasih di dalam Tuhan, karena apa? Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ada orang berkata, aduh aku sepanan di rumah jenuh. Saya acungi jempol kedua putri saya selama 3 bulan kon metumah belas gak gelem. Selalu di dalam rumah, sehingga tetangga bilang, Pak Po, Fani sama Keke di mana toh? Kok nggak pernah kelihatan? Sama sekali tidak mau keluar kalau ayah nggak perintah suruh keluar. Di rumah saja. Itu selama beberapa bulan, 3 bulan gitu ya. Tapi akhirnya terus ada zona-zona, mulai zona hijau, mulai zona kuning ke hijau, itu sudah mulai mau sepedaan, malam-malam mau sepedaan, mau keluar. Itu selama pemerintah katakan tidak boleh keluar rumah, tak ajak sepedaan, dia tidak mau. Gak boleh, di rumah saja, mau malas. Sekarang sudah mulai bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lainnya. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, sama seperti hidup saya dan saudara. Ketika kita ada ujian cobaan, kita harus kuat. Karena tahu bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir ayat yang ke-7 dan 9 berkata, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Saudara, yang ketiga adalah
kerinduan untuk bertekun di dalam doa. Seringkah kita berdoa atau seringkah kita melupakan doa itu? Semalam saya katekesasi satu pemuda. Saya tanya, ya ada katekesasi susulan untuk baptisan ini. Saya tanya, kamu sudah berdoa? Sudah, Pak. Sudah berapa banyak, sudah berapa persen doa yang dijawab oleh Tuhan dan yang belum dijawab oleh Tuhan? Banyak yang belum dijawab. Kalau doamu belum dijawab oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan? Sabar. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita harus bertekun di dalam doa. Firman Allah katakan, tetaplah berdoa, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelebihan maupun kekurangan, dalam keadaan penderitaan maupun tidak, tetap harus berdoa. Jangan kalah dengan mereka. Orang di luar sana berdoa satu hari lima kali dia berlutut berdoa. Bagaimana dengan hidup kita? Nah saudara, tampaknya Tuhan memberi ruang bagi kejujuran. Umatnya leluasa meluapkan emosi mereka di hadapannya, di hadapan Tuhan dengan berdoa. Ada dua hal penting dalam doa. Yang pertama, jangan ada kepahitan. Dalam doa itu jangan ada kepahitan, jangan ada kegeraman, jangan ada sakit hati, jangan ada kebencian, jangan ada dendam di antara kita. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita berdoa. Nah saudara, kata ingatlah ya Tuhan ini memberitahukan kepada saya dan saudara, memberitahukan kepada bangsa Israel, karena mereka memiliki roh pengampunan seperti Kristus di atas kayu salib, yang berdoa bagi orang yang menyalibkan dia dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kekasih Tuhan, di ayat yang berikutnya, hai putri Babil yang melakukan kekerasan. Ini adalah doa untuk menyerahkan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan olok-olokan tadi, agar Tuhan berdaulat kepada mereka. Ucapan berbahagialah ayat 8 bukanlah sukacita yang bersifat sadis akan kehancuran orang lain. Istilah ini memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Ayat yang 9 artinya dalam doa Allah akan menghancurkan Babel yang ada dalam diri kita, yang akan menghancurkan keturunannya. Karena apa? Penghinaan yang congkak terhadap Allah dan kerajaannya. Oleh karena itu saudara, bagi mereka yang menangis dan meratap di bawah tangan yang menakutkan daripada penawan mereka di Babel adalah harapan kemenangan ilahi yang manis yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam doa itu. Roma 12 ayat 12 menuliskan, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa karena apa? Doa membuat kita lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi segala jenis tantangan. Saudara berdoa secara pribadi hari ini, pagi hari ini, baik yang ada di gereja, dimanapun berada, berdoa secara pribadi. Ingat baik-baik bahwa Tuhan akan berperkara dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman akan berakhir hari ini. Kita sama-sama berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada sebuah kerinduan. Bangsa Israel mengalami kerinduan yang sangat luar biasa. Silakan tim musik menyanyikan lagu yang pertama, Hanya Dekat Allahku. Instrumennya saja. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Apakah kita juga mengalami sebuah kerinduan seperti yang dialami bangsa Israel yang berada dalam sebuah pembuangan? Atau sama sekali saya dan saudara tidak mempunyai sebuah kerinduan untuk beribadah, tidak mempunyai kerinduan untuk dikuatkan dalam menghadapi ujian, dan tidak memiliki kerinduan untuk bertekun di dalam doa. Sebuah teladan yang baik
bangsa Israel di tengah-tengah mereka menghadapi penindasan. Di saat mereka dibuang jadi budak di Babel, bangsa Israel sebagai umat-umat pilihan Allah ada kerinduan yang mendalam. Samakah hidup saya dan saudara rindu seperti bangsa Israel itu? Haleluya Yesus. Silakan saudara berdoa beberapa menit saat hari ini secara pribadi. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan setengah suara, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Ucapkan, sampaikan kepada Kristus bahwa Tuhan tahu, Tuhan akan memberikan kekuatan baru dalam hidup saya dan saudara ketika saya dan saudara terus berada dekat dengannya. Haleluya Yesus. Kekasih Tuhan, silakan berdiri, silakan berdoa. Singkat berdoa, nyanyikan lagu ini dan berdoa secara pribadi. Biarlah roh Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara ketika saya dan saudara menghadapi ujian dalam hidup. Biarlah roh Tuhan ada dalam hidup kita ketika kita memiliki sebuah kerinduan ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus bertekun di dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada tempat dan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku Yesus, keselamatanku. Kita ingin selalu bersama, ingin selalu bersama. Rohmu tinggal di dalam hidupku. Katakan semuanya bersama. Sekali lagi, semua indah bersamamu. Dengan hati yang paling dalam katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapa yang di sorga, firman-Mu sudah berhenti sampai di sini.
Tapi kerinduan bangsa Israel biarlah terus melekat dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup kami secara pribadi, untuk kami rindu beribadah, rindu kuat dalam menghadapi ujian yang ada, kerinduan untuk tekun di dalam doa. Itu 3 pokok yang menjadi dasar kami renungan hari ini. Biarlah firman Allah terus menjadi rema dan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang hari ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama Allah, mendengarkan kebenaran firman Allah baik di gereja maupun dimanapun berada, di rumah, dalam perjalanan. Tuhan senantiasa juga memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih di dalam nama Yesus kami sudah dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Lebih dari kerinduan Bapak Ibu kepada saya Gembala, kerinduan kita kepada Tuhan lebih, amin. Puji Tuhan ya. Ada sebuah lagu yang indah sekali yang sering dinyanyikan oleh nenek saya dan ibu saya. Secang sejiu mama hao, yo ma de hai zi xiang bu tao. Orang yang punya mama masih tidak ngerti, sampai mama itu tidak ada, baru orang menghargai mamaku paling baik. Ketika kita kehilangan kesempatan beribadah, kita lebih menghargai ibadah loh Bapak Ibu. Ya, dan hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita kembali beribadah dengan, ya Bapak Ibu harus membiasakan diri ya, harus cuci tangan ya, di depan harus tembak ya, nggak usah ngomel. Kita lakukan dengan disiplin. Saya juga disiplin ya. Kalau petugas berhenti Pak Gem, saya tembak dulu. Oke, mau gitu ya. Jangan ada yang membandel. Silakan duduk di depan dulu. Kita laksanakan ya. Puji Tuhan. Persembahan di BCA nomor rekening 033 194 3001. Untuk rekening persepuluhan silakan di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Kedua rekening atas nama GBT Kristus Pengasih. Tuhan bisa memberikan persembahan yang di rumah ke rekening-rekening yang ada untuk pekerjaan Tuhan biar terus berjalan. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan penuh syukur, penuh sukacita karena kita semuanya berada di dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
hari ini. Kami percaya, kami yakin Roh-Mu ada melayang-layang di antara kami, melihat sukacita kerinduan umat-Mu ingin beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap hati yang diubahkan, hati yang dipenuhkan dengan damai, hati yang diberi kekuatan, kerinduan bangsa Israel. Demikian juga kerinduan kami ketika kami datang bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah. Pada pagi hari ini kami begitu menghargai kesempatan ibadah kami. Dan biarlah setiap umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat. Namun kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih belum bisa datang, karena usia mereka, karena kelemahan tubuh mereka. Tuhan jamah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu hamil. Kami berdoa agar mereka ditolong, diberkati oleh Tuhan. Bayi dalam kandungan yang masih kecil, kami percaya kuasa Tuhan sedang menolong dan memberkati bayi-bayi yang akan lahir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami berdoa agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, yang di dalam persoalan masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan merupakan jalan keluar dan Tuhan akan menolong mereka semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan adalah satu-satunya jalan di dalam dunia ini yang memberikan kelepasan bagi kami semua. Kami datang yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani kami hari ini Tuhan. Berkati mereka juga Tuhan, semua petugas berkati, beri mereka kekuatan dan kesehatan, demikian juga dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendapatkan urapan-Mu, berkat-Mu atas hidup kami masing-masing sebelum kami pulang tinggalkan rumah-Mu ini Tuhan. Pulang ke rumah kami masing-masing, berjalan sepanjang minggu ini dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita kedangkan tangan kita, angkat tinggi ke surga. Buka hati-Mu, urapi kami Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan. Kuasa yang besar diturunkan melalui Roh Kudus-Mu. Pribadi Allah ada di tengah-tengah kami dan sedang hingga mengurapi setiap kami dengan urapan yang besar dari surga. Kepada imam-imam-Mu, imamat yang rajani, para imam yang melayani raja di raja, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta, kasih, kemurahan, kasih sayang, perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus, penghiburan dan kekuatan diberikan kepada kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin.